Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, Anda sekalian perhatikan pada slide PowerPoint yang akan ditampilkan. Listrik AC atau arus bolak-balik. Yang pertama, besar arus dan tegangan bolak-balik dapat dirumuskan. Yang pertama I max sin omega T, sedangkan V adalah V max sin omega T. Bisa diukur menggunakan alat ukur yang disebut dengan osiloskop untuk melihat gelombang sinus yang terbentuk dari arus bolak-balik, ya grafik sinusoidal. Terlihat pada gambar, yaitu dari puncak ke puncak 2 kali tegangan maksimum. Baik, selanjutnya di sini kita kenal yaitu nilai efektif pada tegangan AC, pada arus AC. Hubungan matematis antara arus dan tegangan maksimum dan efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, Vmax atau tegangan maksimum adalah V efektif dikali dengan akar 2 atau Vmax dibagi dengan akar 2. Imax atau kuat arus maksimal yaitu I efektif dikali dengan akar 2 atau I efektif sama dengan I maksimal dibagi dengan akar 2. Baik, selanjutnya kita masuk pada rangkaian RLC. Yang pertama adalah resistor. Resistor lebih biasa disebut dengan hambatan. Rangkaian resistor terdiri dari sebuah hambatan atau tahanan R yang dihubungkan dengan sebuah sumber arus AC yang disebut dengan rangkaian resistif. Di sini ada sebuah grafik. Ada perbedaan antara Vmax, Imax, dan pada rangkaian resistif, tegangan arus mempunyai fase yang sama seperti yang terlihat pada gambar, di mana V sama dengan Vmax dikali dengan sin omega T. Imax adalah sin I sama dengan Imax dikali dengan sin omega T. V sama dengan I dikali R. Selanjutnya ada induktor atau yang dilambangkan dengan L. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terjadi atas sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Beda fase antara tegangan dan arus adalah V/2 dengan tegangan yang melalui arus sebesar V/2, ya terlihat pada gambar. Apabila arus pada induktor mengalami perubahan, maka timbul gaya gerak listrik atau GGL pada ujung induktor yang besarnya dirumuskan sesuai berikut, di mana GGL sama dengan min L per I per dt, yaitu sama dengan min L d I max dikali sin omega T per dt. Ya, besar arus dan tegangan pada rangkaian induktif dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, besar arus dan tegangan pada rangkaian induktif dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan I maksimum sin omega T, V sama dengan V maksimum sin omega T ditambah V/2 sama dengan V max cos omega T. Baik, selanjutnya apabila hambatan pada rangkaian induktif yang dilalui arus bolak-balik sebagai reaktansi induktif atau XL, maka besarnya XL dirumuskan sebagai berikut sesuai dengan keterangan, yaitu XL sama dengan omega dikali dengan L, yaitu induktansi suatu induktor. Kemudian V maksimum sama dengan XL dikali dengan kuat arus I maksimum,
yaitu VL sama dengan XL dikali dengan I. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan kapasitor. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian kapasitif. Ia terdiri dari kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC, beda fase antara tegangan arus V/2 dengan arus yang mendahului adalah tegangan yang sebesar pada tegangan V/2. Sesuai grafik dapat kita lihat ini ada Vmax, I maksimum, ada juga Vin maksimum dalam bentuk gelombang sinus. Baiklah, besar arus dan tegangan pada rangkaian induktif dirumuskan sebagai I sama dengan I maksimum sin omega T V maksimum sin omega T dikurangi dengan V/2. Selanjutnya, apabila hambatan rangkaian kapasitif yang dilalui arus bolak-balik diartikan sebagai reaktansi kapasitif Xc, maka besar Xc dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu hasil akhirnya yaitu 1/2V dikali dengan Fc. Selanjutnya, rangkaian seri antara R dan L. Apabila resistor dan induktor RL dirangkai seri atau dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka terdapat beberapa persamaan yang berlaku seperti yang dapat kita lihat. Selanjutnya, rangkaian seri antara R dan C. Rangkaian apabila hambatan dan kapasitor dirangkai seri lalu kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Terdapat beberapa persamaan yang akan kita gunakan, yaitu mencari VR, VC, mencari V, Vmax itu sama dengan I maksimum. Baik, selanjutnya rangkaian seri RLC. Apabila induktor dan kapasitor dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Terdapat beberapa persamaan yang akan kita gunakan. Selanjutnya yang perlu diingat oleh Anda sekalian, yang pertama, apabila XL itu besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif karena Q positif. Kemudian apabila XC besar dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif karena Q bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, apabila XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif, yaitu terjadi resonansi Z sama dengan R dan Q sama dengan 0. Ini dapat kita lihat suatu gambar, ini rangkaian RLC yang dapat menggambarkan sifat-sifat yang perlu diingat. Selanjutnya ada itu frekuensi kecepatan sudut. Resonansinya dapat dirumuskan yaitu Fr sama dengan 1/2V dikali dengan 1/LC. Dimana keterangannya L adalah induktansi induktor, sedangkan C adalah kapasitansi kapasitor. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal listrik arus bolak-balik pada rangkaian RLC. Di sini ada satu rangkaian, kita diminta untuk menentukan arus maksimum dan sifat rangkaian tersebut. Di sini ada diketahui R-nya 8 ohm, L-nya C-nya diketahui, omega serta V juga diketahui. Dapat Anda perhatikan semuanya. Yang pertama digunakan adalah kita mencari XL, yaitu omega dikali dengan L. Kita peroleh XL sama dengan 4 ohm dan hambatan XC dapat kita peroleh dari rumus XC sama dengan 1/omega C. Jadi XL adalah 4 ohm dan XL adalah 4 ohm dan XC adalah 10 ohm. Selanjutnya kita mencari impedansi dengan rumus Z sama dengan R² ditambah dengan
XL dikurang XC dikuadratkan, kita peroleh 10 ohm. Arus maksimum kita menggunakan persamaan V dibagi dengan Z, yaitu 120 dibagi 10 yaitu 12 ampere. Ya, berdasarkan hasil jawaban yang telah kita peroleh dengan mencari beberapa persamaan, dapat kita simpulkan oleh karena XL itu lebih kecil dari XC, maka rangkaian pada sel tersebut bersifat kapasitif. Jadi arus maksimum yang mengalir dan sifat rangkaian itu berturut-turut adalah, yang pertama adalah arusnya 12 ampere dan sifat rangkaian tersebut adalah bersifat kapasitif. Baiklah Nanda sekalian, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa Nanda sekalian untuk mengulangi kembali pembelajaran yang telah kita pelajari tadi, serta dikerjakan soal-soal latihan dan soal-soal tugas pada buku pegangan yang telah Nanda miliki. Dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran kita hari ini agar lebih mengerti untuk kedepannya. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sebelum kita pulang, kepada ketua kelas diminta untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.